Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pembaca setia Bubble Post dan pengunjung bubblepost.co. Hari ini program Bingkai Geraha Pena hadir kembali di tengah-tengah kita, berbicara bincang-bincang kritis tapi santai. Dan sore hari ini kita kehadiran bintang tamunya dari pemerintah Provinsi Kabupaten Belitung, yaitu Bu Elviana, Kepala Dinas Koperasi UMKM. Kita pengen mengupas tuntas geliat UMKM di tengah pandemi ini, karena bisa kita ketahui UMKM termasuk yang terdampak COVID-19 ya Bu Elviana ya. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Saya buka masker ya. Ya, siap. Bu, jadi kalau dari kajiannya Dinas Koperasi UMKM, perkembangan UMKM di tengah pandemi COVID ini seperti apa sih Bu sekarang Ibu? Ya, terima kasih teman sekalian. Di COVID kita di bulan Maret itu di awal Maret ya kita itu memang sangat luar biasa. Para pelaku UMKM kita memang agak shock ya. Termasuk kita juga. Kita orang pemerintahan aja shock terdampak juga. Sekali itu. Ya, terdampak juga. Ya, karena kita belum pernah mengalami, semua belum pernah mengalami. Dan saat itu kita tidak boleh bertemu, ya nggak, kita harus punya jarak. Nah, apalagi kita dirumahkan. Dirumahkan. Gitu. Jadi semua terdampak dan memang kita berusaha bagaimana kita harus tetap bertahan. Jadi pemerintah provinsi saat itu ya kita melaksanakan Zoom meeting dengan para pelaku UMKM, menyapa. Jadi Pak Gubernur, Pak Erzaldi juga turun menyapa UMKM, kita pakai Zoom meeting, sehingga setidak-tidaknya mereka merasakan tidak sendiri. Ada pemerintah juga di sana itu. Jadi itu yang kita lakukan di awal-awal Maret, April. Dan itu memang jeda yang luar biasa sekali ya. Penurunan drastis dari mulai pemasukan dan sebagainya. Apalagi tidak boleh keluar ya. Tidak boleh keluar. Sedangkan biasa kita diberlakukan jam malam juga. Betul, dibatasi jam dibatasi malam. Jamnya. Dan itu memang kita mengikuti protokol. Waktu itu tidak boleh kemana-mana lah gitu. Tapi kita harus produksi, perut harus makan ya. Benar. Pendapatan harus ada gitu. Jadi kami pemerintah mencari apa sih yang bisa dilakukan gitu. Dan ternyata memang kita setahap demi setahap kita sudah mulai agak tenang, sehingga keputusan-keputusan dari pemerintah, juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota itu bersinergi bagaimana kita harus tetap berproduksi para pelaku UMKM-nya. Dan COVID ya masih ada sampai hari ini juga masih ada ya. Masih ada. Tuh, jadi langkah-langkah apa yang harus kita perbuat? Pertama mungkin pendataan ya. Pemerintah pusat itu langsung ya. Mau bikin kebijakan kan ada data dulu nih. Nah, kami dari provinsi percaya dengan kabupaten kota. Iya, kabupaten kota juga percaya mungkin dengan kecamatannya, dengan desanya. Jadi datanya ya tidak kita verifikasi. Kita hanya menerima berapa banyak sih UMKM yang terdampak, berapa banyak anggota koperasi terdampak. Itu tetap kita kirimkan. Dari koordinasi provinsi ke kabupaten harus kuat sekali itu untuk UMKM. Pakai media aja kita. Karena kita nggak mungkin ke sana kan. Kita tidak boleh keluar. Jadi kita pakai by phone, by email, ya teknologi lah yang alhamdulillah sekarang beda dengan dulu ya. Teknologi membantu sekali. Jadi kita percaya dengan jumlah UMKM yang terdampak sampai 10.000, naik terus itu. Dan terakhir kebijakan pemerintah pusat keluar. Skema apa sih yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk UMKM? Nah itu yang membuat kita sudah mulai, itu di April tuh. Di April keluarlah kebijakan, ada 5 skema daripada pemerintah pusat untuk membantu para pelaku UMKM. Dan kondisi ini membuat UMKM harus melek digital juga Bu ya? Iya, karena kan posisi koordinasinya mulai konsultasinya lewat Zoom, lewat nggak lagi turun ke lapangan, ngumpulin orang nggak juga gitu kan. Berarti UMKM kita juga harus melek digital, dan bahkan mungkin pemasaran, mungkin dulu pemasarannya sistemnya masih mulut ke mulut, mulai menggunakan teknologi media sosial. Betul. Jadi yang sudah kenal dengan media digital, yang sudah kenal dengan marketplace, itu dampaknya nggak terlalu drastis, tetapi yang belum pernah mengikuti digitalisasi untuk pemasaran ya memang sangat terdampak besar gitu. Kalau dari kita pembinaan seperti apa Bu untuk yang digitalisasinya Bu? Ya, jadi pemerintah provinsi di 2020 ini langsung banting setir nih kegiatannya.
Dulu kan kita harus. Karena kemarin kita berharap di 2022 digitalisasinya. Ternyata ada COVID, kita langsung banting setir. Bagaimana kita memasarkan daripada produk-produk UMKM ini bekerja sama dengan marketplace nasional. Terus kita bisa bikin konten, kita bisa bikin mengeksplor daripada UMKM tersebut, mulai dari produksinya, pemasarannya, itu yang kita perkenalkan secara digital semua. Harus inovatif ya? Harus inovatif. Malah pameran kita sudah virtual. Pameran virtual? Iya, virtual. Cerita sedikit Bu. Jadi pameran virtual ini saya terinspirasi dari pameran yang kemarin dilaksanakan oleh Bank Indonesia ya. Oh ya. Ya, secara virtual. Indoor. Indoor bagaimana dia pameran, nanti barangnya di shoot, ya nggak? Nanti langsung kalau kita masuk ke area pameran tersebut, nanti kita bisa belanja dan dia terconnecting dengan marketplace. Nah, saya terinspirasi itu, langsung kita banting setir juga, ya udah kita bikin pameran virtual, tetapi polanya kita rubah. Selama ini indoor, kita coba outdoor. Nah, bagaimana kita juga memperkenalkan alamnya Bangka Belitung. Jadi kemarin kita coba pameran virtual di Tuing. Tuing itu sangat indah sekali, memang belum tereksplor dan kami coba. Masih dalam pengembangan juga Tuing itu kan? Iya, memang pasirnya bagus, sekitarnya masih bersih. Nah, kita coba di situ dan kita ada webnya bubbleaja.id, itu bisa dibuka. Nah, dengan adanya pameran ini ya kita berharap orang bisa masuk nasional dan global ya, dan bisa belanja dan bisa terconnecting dengan marketplace itu. Bahkan bisa menasional pamerannya Bu ya? Iya, bisa. Gara-gara virtual itu, mungkin bisa termasuk go internasional juga berarti kalau virtual. Ya. Makanya go digital, go global. Ya, dia tidak tanpa batas ya. Kalau grafisnya Bu, ini kan kalau kemarin jelas bulan Maret April terpukul sekali dan tidak ada satu dinas pun, tidak ada satu provinsi pun, tidak ada satu negara pun yang punya pengalaman menghadapi situasi ini. Nah, kemudian ketika mulai bulan Agustus ya, kita udah mulai terbuka, PSBB mulai agak dikurangi. Nah, grafisnya seperti apa Bu peningkatannya? Di bulan Agustus kemarin ada, kemarin di bulan April Mei kan yang dibantu adalah orang miskin, orang yang PKH, BLT, ya nggak? Nah, kebetulan kita kemarin di pemerintah provinsi ada sadakoh dari eselon 2 dan eselon 3, itu kita bagikan pada PHL-nya Pemprov, dilanjutkan dengan masyarakatnya Bangka Belitung. Dan yang kita beli apa? Produk UMKM. Jadi 80% yang kita belanja itu kemarin produknya UMKM. Diarahkan ke sana ya? Iya, jadi yang yang bukan produk lokal kita adalah minyak dan gula. Nah, bagaimana kita bisa merasakan orang yang sudah dirumahkan, atau dipanggil lagi oleh ownernya untuk berproduksi lagi, dan mereka pesanannya memang luar biasa sampai ribuan itu kemarin kan. Nah, itu yang kita coba sehingga para pelaku UMKM itu ya di saat Idul Fitri, mereka senyum tidak. Karena daya beli udah mulai sudah naik. Mulai. Nah, di bulan itu Mei ya, Juni, Juli, Agustus, kita kan sudah kirim data nih. Ternyata kebijakan pemerintah pusat itu ada untuk UMKM. Bagaimana bantuan presiden. Nah, bantuan produktif usaha mikro itu sebenarnya yang di-launching rencananya tanggal 17 Agustus oleh Pak Presiden, ternyata di tanggal 21-an ya, 21 apa 24 Agustus. Nah, di saat itulah yang para pelaku UMKM yang merasa terdampak itu mulai senyum kembali. Ada harapan lah ya? Ada harapan, karena 2,4 juta itu sudah kita daftarkan semua di pertengahan September. September kemarin. September kemarin, dan alhamdulillah mereka sudah bisa cair di September, Oktober lah sudah bisa cair 2,4, dan alhamdulillah nilainya berapa jumlahnya 2,4 jadi satu UKM, dan itu persyaratannya memang agak ketat. Jadi memang untuk usaha mikro harus terverifikasi dong. Ya, jadi kita ngusulin nanti di cleansing oleh kementerian kita, langsung disalurkan oleh perbankan. Bank yang nyalurnya BRI dan BNI gitu. Oh, berarti nggak lewat kabupaten ya, langsung ke UMKM-nya langsung ya? Iya, langsung ke UMKM, mereka dapat SMS dan dia bisa mendatangi bank untuk mencairkan uang 2,4, lebar lah uang 2,4. Ya, lumayan lah. 100.000 aja lebar saat pandemi. Ya enggak? Ya, alhamdulillah lah itu program. Dan kemarin memang ada dari kementerian datang ke kita memonitor bagaimana dampak BPUM itu
ke daerah. Nah, alhamdulillah di komen oleh eselon 1-nya Kementerian kita, ternyata di Bangka Belitung memang tepat sasarannya, dan memang ternyata untuk modal usaha mereka yang kemarin sudah tergerus itu ditambahkan lagi dengan 2,4 itu. Alhamdulillah. Di berita kita hari ini Bu, Elviana Bubble semakin gencar gerakan misi dagang globalnya. Nah, ini apa sih Bu yang dikerjakan Ibu menggencarkan gerakan misi dagang globalnya? Artinya kan ini kita kayaknya go internasional ini, udah bukan lagi menasional lagi nih. Yang dilakukan. Jadi kita di 2020 tadi sudah saya ceritain dari awal tadi, di rencana 2022, ternyata 2020 dipercepat. Jadi COVID-19 membawa barokah, saya bilang. Bukan karena kalau belum ada COVID kita belum bisa nih go digital. Orang pada cuek semua nih dengan digital. Jadi kita sudah mencoba mendorong kerjasama dengan marketplace. Itu jumlah UMKM saya yang masuk ke marketplace itu ya kita top up kan, top up dengan uang pemerintah daerah kita yang melalui dana DID kemarin. Itu kita coba bagaimana dia bisa di lapisan atas. Ya, jadi nanti ada satu flyer produk UMKM Bangka Belitung, dia selalu di atas. Kalau kita klik dia di atas itu. Nah, dengan adanya dia marketplace daripada nasional, ya setidaknya dia bisa terconnecting juga ke global, ke dunia, dan kita juga ada untuk bagaimana kita mempromosikan produk-produk UMKM kita ke internasional itu. Termasuk Lidi Nipah. Wih, keren itu tuh. UMKM. Alhamdulillah. Udah ekspor kedua ya ke Pakistan. Terakhir 1,2 juta ton ya kalau salah. 10,7 ton. Ya. Sorry. Pertama 12 ton. 12 ton. Ya, 12 ton, kemudian 10,7 ton. Rencananya ketiganya lagi mau ekspor ke Amerika lagi. Insya Allah. Bu, ngumpulinnya gimana tuh, Bu? Iya. Jadi ceritanya ini kembali ke Covid juga lah. Jadi Covid membawa barokah. Saat itu di bulan Februari kita melaksanakan pelatihan nih. Pelatihan, saya sebenarnya maunya di sawit ini mau ekspor. Iya, sudah dilatih nih. Iya, ternyata si gurunya ini lihat potensi kita. Wah, ada lidi nipah nih katanya bisa nih. Sehingga kita kebetulan si Desa Kota Kapur audiensi sama Pak Gubernur. Apa sih yang bisa diberikan oleh dinas kita untuk? Apalagi Pak Gubernur ini orangnya pantang ya. Wah, ini peluang ini. Iya. Jadi sewaktu audiensi dia suruh kita dinas-dinas membantu Desa Kota Kapur. Udah saya pikir kita pelatihan aja lah. Nah, karena potensi lidi nipah ada di daerah Bangka Belitung ini, ya sudah satu kelas kita ambil orang Desa Kota Kapur semua. Satu kelas untuk pelatihan bagaimana kita meraut lidi nipah tersebut sehingga kita praktek langsung ke lapangan. Nah, setelah praktek lapangan, mereka kan tidak punya uang nih saat Maret ya. Nah, sehingga setelah praktek itu mereka terusin. Udah kita ngambil lidi nipah aja lah. Kan ada yang beli nih. Belinya ada pengumpul ya. Ada pengumpul dan pengumpul juga itu kita dorong untuk dapat bagaimana dia mengambil kredit. Tapi terawasi dengan oleh pemerintah juga pengumpulnya. Tetap, itu kita dampingin. Ya, kita kan nggak mau juga Bu ada pengumpul yang tanda kutip mainkan harga dan sebagainya kan, kasih juga petaninya kan. Nggak bisa, kita tetap satu orang di satu daerah tersebut, dia pengumpul, tetap kita yang atur, yang mengarahkan, jangan sampai masyarakat dirugikan ya. Benar. Nah, kebetulan disegani juga oleh masyarakat Desa Kota Kapur. Nah, jadi setelah praktek tadi dia langsung ambil. Besok ngambil, terkumpul. Iya, sehingga di bulan Juni atau Juli itu kemarin kita sudah cukup 12 ton, satu kontainer 12 ton ya. Kebetulan. Itu nyangka gak bisa terkumpul 12 ton dalam waktu 1 bulan ya? Iya. Kayaknya nggak nyangka juga ya? Nggak nyangka juga ya. Itulah karena mereka butuh uang. Nah, kembali kan ke uang. TI tidak bisa aktif, sehingga orang yang biasa ke TI dia ikut mengambil lidi nipah. Nah, mengambil lidi nipah sehingga ya setiap hari kan mau butuh makan ya, sehingga mereka cepat mendapatkan itu. Nah, setelah yang pertama kita ekspor, yang kedua bagaimana mereka tetap kembali ke masyarakat kita. Dia kan punya sawah nih. Nah, kenapa yang pertama dengan kedua agak stucknya jauh? Yang kedua ini mereka memperbaiki ngurusin sawahnya dulu deh katanya. Ya sudah nggak apa-apa kita bilang kan. Tetapi ngambil nipah tetap ngambil nipah. Nah, yang jelas itu tidak rusak. Yang penting dia kering kan. Lidi nipah itu kering dan alhamdulillah sekarang kita coba bukan hanya lidi nipah saja yang kita ekspor nantinya. Kita sudah mulai menurunkannya menjadi kerajinan.
Tuh, sudah Berarti pernah lihat ya? bisnisnya ke hilirnya juga ya? Iya, Bisnisnya juga langsung diajar. turunannya. Bagaimana kalau lidi nipahnya dengan harga yang murah, tapi kalau pengrajin beli lidi nipah itu harganya bisa tinggi, 2 kali lipat. Ya, Oh, karena sudah jadi produk gitu ya? sudah jadi produk dan pengrajin kita pengumpul menjualnya sama Oke. pengrajin itu harganya tidak sama dengan harga ekspor gitu. Sebelum kita ngobrol ke pengrajinnya, Bu, bisa ketemu pasarnya Pakistan dan Amerika itu seperti apa, Bu? Ya, kita punya tim ya yang mendampingi kita. Kebetulan memang dia eksportir sih. Iya. Jadi dia menjadi pendampingnya kita. Jadi tahun depan pun dia kita siapkan 1 bulan sekali, dia harus melihat perkembangan kita. Dan ini sudah ada temu satu lagi nih, nanti jangan dibocorin dulu nih. Ya. Ada satu Masih lagi. rahasia. Masih rahasia. Ya, satu lagi komoditas yang ada di Bangka Belitung yang akan kita ekspor. Kita tunggu, Bu. Kita tunggu 2021 ya. Jadi kita mencari potensi-potensi apa yang bisa kita jual keluar gitu. Jadi jangan sampai kita fokus satu jenis komoditi, tetapi komoditi lainnya kita. Sehingga seperti ini, yang kedua ini, kita kemarin antri loh dapat kontainernya. Kenapa antri? Karena impor kita sudah berkurang. Sehingga kontainer yang masuk kurang, keluarnya juga ngantri. Karena kita sudah didorong oleh Pak Presiden harus ekspor ya, semua harus ekspor, walaupun barang apapun yang kita coba ekspor. Nah, jadi memang agak sedikit antri. Jadi alhamdulillah lah tanggal kemarin sudah bisa. Saingannya, Bu? Ya namanya nipah itu ya belum ada sih. Belum ada ya? Belum. Berarti Ada di memang Jambi ada juga, ada tapi Jambi. tidak. Ya, kalau nasional oke lah, mungkin ada beberapa daerah juga punya. Kalau ada nggak, Bu? Misalnya kita saingannya langsung tembus ke negara apa, saingan kita ekspor ke Pakistan, ada nggak, Bu? Ya sekarang kebutuhannya berapapun mereka tampung. Oh, masih banyak ya? Masih banyak kebutuhannya. Sehingga kemarin kami mengajak desa-desa lainnya bagaimana mereka juga ikut menjadi Mumpung masih random ini gas ya, terus ya. Jadi kemarin kita sudah latih. Nah, yang melatihnya, yang hebatnya bukan kita lagi melatihnya. Tim Desa Kota Kapur, dia jalan ke desa-desa lainnya untuk melatih masyarakat. Sehingga nanti mereka yang misalnya di Balun Ijo, di Bangka Kota, itu sudah dilatih semua. Mereka nanti akan support ke Desa Kota Kapur. Intinya, lidi nipah adalah ikonnya Desa Kota Kapur. Jadi tidak bisa diakuin oleh desa lain. Desa lain kalau mau silakan, tapi dia tetap support untuk Desa Kota Kapur. Gitu. Untuk di ujung tahun ini, Bu, 2020 ini closing programnya apa nih, Bu, dari Dinas Koperasi, Bu? Ya, kita kembali ke pariwisata juga sih. Walaupun koperasi support ke pariwisata. Ya, walaupun kita dinas UMKM, kita tidak lepas dari pariwisata. Pariwisata kita kan masih alam ya. Masih alam, bagaimana alam itu kita tempelin lah produk-produk UMKM kita, sehingga kita nanti di akhir pertengahan bulan Desember nanti ada satu lagi virtual kita. Oh, satu lagi. Ya, di Belitung. Ya, mudah-mudahan ya kita lihat gerak ekonomi kan sudah mulai bergerak nih. Wisatawan sudah mulai masuk nih. Sudah ya, mulai dibuka ini. Sudah mulai dibuka. Hotel sudah mulai menggeliat juga hotel-hotel. Ya, kita juga dorong agar mereka juga bisa dapat menikmati lah UKM yang berdampingan dengan pariwisata kita. Grafisnya berarti udah mulai kelihatan nih, meningkat terus dari pemasukan, dari operasional udah mulai. Ya, penerbangan lah ya. Indikator kita kan penerbangan ya. Penerbangan sudah mulai banyak ya. Dibanding kemarin-kemarin ya, mudah-mudahan lah dengan kita bersedia membuka diri, tetapi kita harus ingatkan dengan para pelaku UMKM kita, para masyarakat kita adalah protokol kesehatan. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Ya. Jangan sampai nanti kita lengah, ya enggak? Karena semua itu kan kembali ke diri kita. Kita melindungi diri kita, kita juga melindungi orang lain. Oke, persiapan 2021, Bu. Karena kita udah melalui masa pecekliknya, bulan Maret, April, Mei udah mulai kelihatan terbuka, Agustus kita mulai jalan naik, membuka diri. 2021 udah persiapan nih, Bu, kita untuk benar-benar membuka diri lagi, mengeksplor lagi UMKM kita. Jadi program 2021 apa ini, Bu? Ya. Jadi 2021 kita sudah mencoba misi dagang. Misi dagang, oke. Ya, jadi misi dagang kita kemarin kan kita cuma kirim-kirim nih. Bagaimana kita membuka diri kita juga ke negara luar, bagaimana kita membawa produk-produk yang akan kita ekspor. Seperti contoh kemplang ya. Kemplang atau kerupuk itu kan banyak masyarakat Indonesia di luar. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya kepada
dunia luar melalui perwakilan Indonesia yang ada di luar. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana juga kita memperkenalkan lagi produk-produk daripada Bangka Belitung. Ini kan sudah kita siapin nih, pasarnya sudah ada. Konten kita sudah ada. Nah, bagaimana konten itu kita gerakkan kembali sehingga lebih memperkenalkan lagi Bangka Belitung. Jangan sampai orang ditanya Bangka Belitung di mana, nggak tahu. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi semua masyarakat Bangka Belitung sudah harus memperkenalkan Bangka Belitung. Ya, sekarang kan sudah ada media sosial. Ya, kalau media sosial itu saya berharap masyarakat Bangka Belitung juga jangan mutu dirinya, tetapi fotolah alamnya Bangka Belitung supaya dikenal orang. Gitu. Berarti fokusnya 2021 kita harus go internasional ini? Harus, insya Allah, mudah-mudahan lah. Karena ya salah satu upaya kita pemasaran dan promosi itu yang penting sekarang. Kalau produksi mereka sudah jalan terus. Sekarang produksi mereka kalau tidak kita bantu pemasaran dan promosi di mana? Unggulan kita nih Bu, kalau unggulan UMKM kita ke internasional apa aja Bu? Kayak MIPA, Kemplang, apalagi kira-kira? Kita mau mencoba terasi ya. Terasi. Ya bisa juga. Kami sudah akan mencoba nanas. Nanas ya. Bagaimana nanas itu masuk kaleng? Ya nggak? Kan banyak nih butuh orang di luar. Nanas Bangka dengan nanas daerah lain kan nggak sama ya. Bagaimana nanti? Sekarang kita sudah kerjasama dengan Polman. Bagaimana Polman bisa membantu membuat peralatan kita. Itu. Jadi agak sedikit murah lah kalau bukan publikasi, tapi desain-desain yang bisa dipakai oleh UMKM. Berarti kita nggak lagi produk hulunya, kita udah produk hilir ya, udah mulai dari turunan ya. Turunannya. Kita angkat. Ya. Kerajinan tadi tetap kita coba, itu ditawarin oleh Bank Indonesia juga kemarin Pak Tantan. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan perwakilan BI di Jepang ada katanya. Bagaimana kita bisa masuk kerajinan kita, tapi kita tetap kerajinan lidi nipah kita. Kita angkat itu aja, nggak usah kemana-mana lah. Kita fokus itu dulu ya. Iya. Kalau udah mulai udah mulai sistemnya udah jalan. Iya. Kita tunggu yang katanya produk rahasia itu. Ya, produk rahasia nanti 2021 sudah saya ini. Jadi sekarang kita mengajak masyarakat kita untuk kerajinan lidi nipah tadi, bagaimana dia berkolaborasi. Nah, sekarang hari ini masih ada pelatihannya mebeler dengan lidi nipah. Jadi bagaimana mebeler kekinian ya. Menggunakan bahan lidi nipah. Iya, jadi combine antara pengrajin dengan orang tukang mebeler gitu. Kalau animo masyarakat Kota Kapur itu bagus Bu ya untuk gitu ya. Alhamdulillah, dan mereka bukan hanya mengambil lidi nipah saja, cuman kerajinannya juga mereka ikut di dalamnya. Dan kalau di daerah lain orang menjemur lada, kalau di Kota Kapur menjemur lidi nipah. Oke, kita sudah di ujung ini. Sudah gak terasa Bu, udah 30 menit ya. Okay. Artinya sekarang kurang ya waktunya ya. Harusnya terus bincang-bincang lagi, kurang banyak ini waktunya Bu. Iya. Berarti untuk UMKM kita sekarang ke depannya mulai giatkan lagi UMKM harus bangkit pasca Covid dan juga ingat protokol kesehatan Bu. Ya. Itu yang harus kita edukasi terus setiap saat. Bagaimana mereka jangan melepaskan maskernya, jangan tidak menyiapkan tempat cuci tangan, harus ada itu jaga semua. jarak, gitu. Jangan berkumpul rame-rame. Jadi ingat pesan Ibu untuk pelaku UMKM apapun, karena kita masih dalam situasi pandemi, ingat protokol kesehatan, Ibu, mencuci tangan, memakai sabun dan menjaga jarak. 3M. 3M. Oke, terima kasih Bu Elvi untuk waktunya hari ini. Bincang-bincang seru banget nih. Ya, tapi kita masih nunggu yang gitulah yang rahasia itu. Siapa tahu. Rahasia ditunggu di 2021. Siap. Ya. Baik pemirsa, kondisi UMKM kita di Bangka Belitung sudah mulai bangkit. Bahkan di tengah pandemi ini ternyata Dinas Koperasi dan UMKM melihat peluang yang lain lagi, melihat peluang inovasi yang lebih hebat lagi, menjadi berkah pandemi ini. Ternyata karena COVID ini nggak hanya nasional loh, tapi kita go internasional. UMKM harus melek digital, ternyata dari melek digital, memainkan media sosialnya, kemudian bisa promosi ke internasional, dan Dinas Koperasi UMKM juga sudah menyediakan wadah-wadah untuk pameran virtualnya yang bisa macam-macam lah pokoknya. Kemudian
mulai mengangkat komoditi kita lidi nipah yang nggak nyangka, sama sekali nggak nyangka ini ternyata nggak lidi nipah ditanam, nggak dipupuk, nggak dipelihara, bisa ekspor, Bisa ekspor. 2 kali ekspor ke Pakistan, ketiga aja ke Amerika, dan kita masih menunggu ini komoditi apa lagi akan diekspor. Ya. Kemudian Insyaallah. tadi juga ada nanas, siap di pengalengan nanas, Betul. masih dalam proses Bu ya. Ya. Semoga ini menjadi peluang juga dan menjadi apa ya, UMKM bangkit lah Bangka Belitung. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Ingat pesan Ibu, tetap jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, ya. karena protokol kesehatan tetap penting, baik itu UMKM maupun kita semua yang ada di sini. Terima kasih waktunya. Tagline-nya ada, tagline-nya Go Digital. Oh boleh sih Bu, tagline-nya di. Tagline-nya kita. Ya siap. Go Digital, Go Global. Siap. UMKM. Oke, Bangka Belitung. semangat UMKM bangkit Bangka Belitung. Terima kasih. Saya tutup bersama saya di sini Awan Sasmika dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bingkai gerah pena.